dengan ujung dua gigi seri atas. Lanjut, sifat yang dimiliki untuk huruf bo. Yang pertama, jahar atau hames? Jahar. Syiddah, rokhawah, tawasud. Rokhawah. Istifal, isti'la. Istifal, isti'la. Isti'la. Itbak, infitah. Itbak. Tafkhim, tarkik. Tafkhim. Nah, ada sifat tambahan tidak? Tidak ada. Sok, sekarang difahami bahwa untuk huruf dho di antara sifatnya yang pertama, nafasnya tertahan, maka disebut dengan jahar. Yang kedua, ketika kondisi sukun atau dalam kondisi tasydid, dari segi suara terasa bahwa huruf dho itu mengalir. Itulah yang disebut dengan rokhawah. Al-dho, il-li, ul-lu, al-il, ul. Nah, itu mengalir. Rokhawahnya ada di situ. Ustaz, gimana ya? Kan inte bertemu ujung gigi seri atas dengan lidah. Ya. Di satu sisi dia itbak juga gitu. Kumahanya? Lihat posisinya, Bu. Lihat gambarnya. Lihat gambar di atas. Jadi si itbak itu kan, yang disebut dengan itbak itu kan hampir sebagian besar lidahnya terangkat gitu. Nah, huruf-huruf yang itbak itu sudah dipastikan pangkal lidahnya terangkat, dilihat gambarnya. Jadi bedanya dengan huruf dha gimana, Bu, dengan huruf dha? Nah, huruf dha kan pangkal lidahnya tidak terangkat, dha. Jadi diam di bawah si pangkal lidahnya. Tapi ketika dho terangkat, wo. Jadi lebih tebal suaranya. Tapi ininya lidahnya seperti menggigit gitunya. Iya, memang menggigit gitu. Dho itu. Makanya sama antara za dan dho itu tuh si ujung lidah yang menempel ke ujung dua gigi seri atas. Terasa nggak, Bu? Dho itu. Ini kan sama ujung lidah nama antara sa tuh digigit. Za digigit, lo sama digigit ujung lidahnya yang digigit. Saya selama ini kalau zoma enggak menggigit tapi asal lidah naik ke atas gitunya. Nah, hari ini kan berarti memadukan dua-duanya, jadi agak kesulitan gitu. Memadukan yang mana dengan yang mana? Ya, jadi menggigit sama istilahnya gitu. Oh. Karena udah terbiasa tidak menggigit tapi istilahnya mah ada gitu yang terasa mah. Berarti itu mah ke do maksudnya mungkin do gening yang temennya so. Nah, biasa zo gitu. Zo. Tapi di dalam lidahnya teh zo gitu. Selama ini mah kan gitu. Ternyata salah. Ya, sama beda lagi mungkinnya. Jadi kan kalau misalnya si lidah tidak tergigit, itu teh bisa jadi ke do maksudnya yang temennya so. Kalau do kan si ujung lidahnya menempel ke gigi dalam. Iya. Di sini do, do, li, bu. Itu juga sama itbak do juga gitu. Ketika berharokat kasroh, ketebalannya sedikit menurun. Jadi tetap tebal tapi ketebalannya sedikit menurun. Nah, yang jelas pegangannya, Bu, untuk do itu aja 3 huruf yang digigit teh ujungnya, makanya terasa mengalir. Kalau tidak digigit, kumaha? Kalau tidak digigit sama bisa jadi masih bisa mengalir suaranya lo li lu, tapi untuk ketiga huruf ini agak keluar, jadi si lidahnya teh ujung lidahnya teh nolol. sedikit ya, bisa za li lu lo li lu za li lu. Tapi asa kurang itbak jadinya ya, asa kurang itbak karena lidahnya harus keluar gitu, jadi Terpengaruh gitu. Kalau saya mah terasanya terangkat wo li za li. Karena nanti dari karakter terlihatnya, Bu, ketika tipis za li lu itu tipis za li lu, tapi ketika tebal wo li lu. Terasa tidak? Kalau makhraj mah sama kan antara za dengan zo, tapi dari segi karakter itu beda. Kalau za tipis makanya suaranya jadi a, za, zi, lu, karena tipis si ujung lidahnya si pangkal lidahnya tidak terangkat za, zi, lu. Tapi ketika zo lebih tebal karena karakternya tebal lo,
li, lu. Pengaruh itbak gitu. Jadi kalau za pengaruh infitah, kalau lo pengaruh itbak. Wah, tidak Ketebalan. terangkat mah terus betul mah Ustaz satunya. kemarin juga sama ke Ustaz Saman nggak Gimana? monyong juga kan ya? Ya. Karena O itu suara O karena pangkal lidah yang Pangkal lidah. terangkat Ya. Jadi tidak ada vokal O dalam dalam huruf hijaiyah. Jadi kan kita memahaminya bahwa ada huruf yang bervokal O kan. Bervokal O teh huruf-huruf tebal kan. Iya, Go, otomatis. bo, apalagi lo, ro. Nah itu kan Iya. Kita mau monyong. bervokal O kan gitu. Nah, jangan difahami bahwa dalam bahasa dalam huruf hijaiyah teh ada vokal O, nggak ada, semuanya fathah. Kan semuanya fathah tapi bervokal A semuanya teh sebetulnya. Tapi kenapa jadi O itu karena pengaruh pangkal lidah. Jadi jangan terlalu monyong. Bahkan emang jangan monyong karena huruf dho keluar dari lidah bukan dari bibir gitu kan. Kalau monyong berarti dia jadinya domah ya Ustaz ya. Kalau monyong Iya, jadinya domah nantinya ya. jadi doma. Kesempurnaan harokatnya nanti jatuhnya ke doma. Karena memang monyong mah dimiliki hanya oleh harokat doma gitu. Ari fathah mah tetap terbuka. Fathah buka mulutnya. A, ba, ta, wo gitu kan. Tapi kenapa jadi suara O itu karena pengaruh pangkal lidah. Termasuk kemarin huruf sya-nya, sya, shi, shu, jangan sampai sya, shi, shu gitu kan. Nah itu bisa mempengaruhi gitu. Ketika domah monyong. Domah mamanya shu gitu. Karena memang kesempurnaan harokat domah ya dengan memajukan mulut. Bisa Bu ya, terasa ya antara dho dengan za bedanya apa? Bedanya di itbak dan infitah itu doang. Kalau saya tidak Pangkal. astagfirullahalazim tadi. Al-azim kena al-adim kena Ya. biasa segala Gitu. Jadi ketika kasro memang ketebalan dari huruf-huruf tebal teh agak menurun. Ya. Jadi kan ada berapa huruf yang tebal teh? Ko, Hus, so, dom, sin, kho, so, bo, koin, po, kof dan go. Ada tujuhnya. Ada 7 huruf yang tebal. Nanti ada 1 huruf lagi ro. Kalau ro kan tergantung harokatnya, tergantung kondisi, bisa tebal bisa tipis. Berarti peganglah berapa? 7-nya. Nah 7 iya teh Bu, ketika berharokat kasro, ketebalan dari hurufnya itu menjadi berkurang. Misalnya huruf ro, huruf nu kembar ya heula. Ro, to, ro dan so, do. To, ro, so, do. Nah ini ketika 4 huruf ini ketika berharokat kasro maka dia ketebalannya menjadi menurun. Sli, li, li, gitu kan. Itu ketebalannya menjadi menurun karena berharokat kasro. Tapi ketika 3 huruf lagi, ghoin, kho dan ko, itu mah sama ketebalannya juga menurun, tapi jangan terlalu tebal. Ri, jangan sampai ri, jangan sampai kayak gitu. Tapi ketebalannya itu sedikit. Ri, apalagi satu lagi. Ri, gitu ketika kasroh. Tapi dia tetap memiliki karakter tebal gitu. Ya, tapi yang huruf-huruf itbaq mah terasa ketebalannya walaupun sedikit berkurang. Li, Beda suaranya ya Ustaz. sama sli gitu. 4 huruf yang itbaq. Gitu ya, terasa bunyi untuk dho mah. Jadi yang jelas untuk segi makhraj mah ujung lidahnya digigit. Tuh bisa dilihat bentuk tanda titik sinyal di halaman 55. Itu digigit. Jadi antara gigi atas dan bawah itu agak menempel. Tapi si ujung lidahnya teh nempelnya ke gigi atas. La, li, lu, lo, li, lu. Jadi yang terasa lebih mendekat si ujung lidah itu ke gigi atas, ya. Minal zalimina, minal zalimina. Wala, nah kalau huruf do kan walad
Nah itu mah di dalam gigi. Walau itu tidak digigit. Walau do, walau tidak ada yang keluar. Tapi ketika do minal keluar Digigitkan nolol. boleh Pak Ustadz. Hah? Yang huruf do digigitkan sama gigi geraham boleh. Walau Ya biar itu nggak sisi lepas. kan, sisi Ya. lidah kan. Jadi si Boleh. huruf do itu keluarnya dari sisi lidah. Jadi bisa gigi geraham yang kanan bisa kiri gitu. Walau Dasarnya juga beda. ya gitu untuk huruf do Bu ya. Jadi sifatnya jahar, tertahan nafasnya, kemudian mengalir suaranya, kemudian dia termasuk huruf-huruf isti'la. Ya, kenapa isti'la? Karena memang pangkal lidahnya terangkat. Terus termasuk huruf-huruf itbaq, sebagian besar lidahnya terangkat. Nah, kemarin kan difahami bahwa huruf itbaq itu sudah pasti isti'la, tapi isti'la belum tentu itbaq. Jadi itbaq mah cuma 4 hurufnya teh, huruf-huruf nu kembar. Todho, sobo, eta huruf-huruf itbaq. Nah, huruf-huruf itbaq dia sudah pasti isti'la gitu. Tapi huruf-huruf isti'la yang ada 7 itu belum tentu semuanya itbaq. Ya, lanjut ke huruf huruf sin. Untuk huruf sin secara makhraj sama seperti zai. Huruf sin keluar dari ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri bawah. Nah, kalau yang 3 tadi kan atas. Sa, za, lo itu di atas, ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri atas. Nah, kalau ieu mah nu tilu deui bawah. Zai, sin dan sod itu di bawah, ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri bawah. Yang pertama kan za, 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 za. Nah ini mah ujung lidahnya menempel ke gigi seri bawah, ujungnya za. Lanjut huruf sin yang kedua sa. Sama kan, ujung lidahnya nempelnya ke ujung 2 gigi seri bawah. Sa, si, su. Ya. Itu untuk segi makhraj. Sekali lagi huruf sin keluar dari ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri bawah. Silahkan sekarang contohnya dibaca. Ini contoh awalnya, dia berharokat, sukun dan bertasydid. Silahkan Pak dibaca. Sa si su. Sa, si, su. Sa si su. Terus Jasa dan wasi'a subula. terus Semuanya. lanjut bas, bis, bus. Bas bis bus. Asfala miskun. Husnu. Terus Basabis si busu. ya, Asasa fisisina. kisi, si, Fisisina. Yadusuhu. ya. Lanjut geser Bu Suci. Sasisu, Ya, jasadan, wasi'a, subula, terus bas, disbut, asfala, miskun, husnu, basa, bisi, busu, asasa, hisisina, yadusuhu. ya geser. Sa si su. Ya, Bas bis ke bawah Bu contohnya dulu. sa si su. Jasadan Terus wasi'a terus subula. ya, Bas bis bus. Asfala miskun. Husnu. Basa bisi busu. Asasa isisin. Yadusuhu. ya geser. Sa, si, su, jasadan, wasi'a, subula, bas, bis, bus, asfala, miskun, husnu, basa, bis, busu, asasa, hisina, yadusuhu. Ya geser. Salisu jasadan wasi'a subula bas bis bus asfala miskun husnu basa bisi busu asasa fisisina
yadussuhu sa si su jasadan wasi'a subula bas bis bus asfala miskun kusnu basa bisi busu asasa kisisina yadussuhu Ya. sa si su jasadan wasi'a subula bas bis bus asfala miskun Husnu. basa bisi busu asasa Asasa. asasa sina yadussuhu Geser. Kisisina. Yasada wasi'a subula bas bis bus asfala miskun husnu basa bisi busu asasa kisisina Kisisina. kisisina yadussuhu Yadussuhu. yadussuhu Ya, geser. fasifu jasadan wasi'a subula bas bis bus asfala miskun Husnu. basa bisi busu asasa Kis. yadussuhu Udah ya? Ya. Lanjut sekarang sifat dari huruf sin. Yang pertama, suaranya mendesis nu kamarinya. Jadi sama seperti huruf zai, huruf sin itu berdesis suaranya. Gitu ya. Jadi kan kalau kemarin zai kayak lebahnya gitu ya. Nah, kalau sin seperti ular, berdesis gitu ya. Itu yang pertama, itu menjadi sifat tambahan dari huruf sin. Yang kedua, nafasnya mengalir, hames terasa ya. Iya. Huruf sin itu keluar nafas. Sa, si, su. Jelas, sa, si, su. Ada mengalir nafas yang keluar. Yang ketiga, ketika kondisi sukun atau tasydid, aliran suaranya mengalir rokhawahnya. Jelas tadi ketika sukun terasa. Bas, bis, bus gitu kan. Bismillahi. Bismillahi. Yang disebut dengan mengalir itu jangan sampai terputus suaranya ketika mengalirkan suara. Bas, bis, bus, bismillahi contohnya. Lanjut dibaca tipis tarkik. Kenapa? Sebab saat diucapkan pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit alias istifal. Sok, bedanya dengan huruf zai apa, Bu? Bedanya dengan huruf zai di mana? Bedanya hanya dari segi nafas saja dengan zai. Ya. Jahar jaima. Tuh jadi naha antara sin sama zai teh walaupun sama makhraj, kemudian ada beberapa sifat yang sama tapi beda suaranya ya karena ada satu sifat yang beda dari segi nafas. Ari si huruf zai mah dia tertahan nafasnya, kalau sin dia mengalir. Ya. Jadi hampir sama antara zai dengan sin. Ya, itu untuk sifat. Sekarang boleh dibaca contohnya. Jadi gampangnya untuk sin mah, Bu, seperti huruf S, seperti huruf S kalau dalam alfabet. Perbandingannya sin dengan S itu sama. Ya, contohnya kanan dan kiri seperti biasa. Kanan ke bawah, kiri ke bawah. Dari Pak Teddy dulu. وجعلنا الليل لباسا فلا أقسم بالخنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس ثم
Masabila yassara. Ya, geser yang kiri. Walaili idza saja wa idzal mau'udatu su'ilat fasanu yassiruhu lil yusra was-sabihati sabaha. Sabha. Ya, geser. Bu. Wa Kanan. ja'alna al-laila libasa Ya. fala uqsimu bil khunnas wal laili idza as'as thumma sabila yassara. Ya, geser. Walaili idza saja wa idzal mau'udatu su'ilat fasayassiruhu lil yusra was-sajidati Wasabih. was-sabihati sabha. Ya, geser. Wa ja'alna al-laila libasa fala uqsimu bil khunnas Pendek, Nes. wal laili idza as'as thumma sabila yassara. Geser. wal laili idza saja wa idzal Mau. wa idzal mau'udatu su'ilat fasanu yassiruhu lil yusra was-sabihati sabha. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa fala Upo, pantul. uqsimu bil khunnas wal laili idza as'as thumma sabila yassara Ya. wal laili idza saja wa idzal Wa idzal mau'udatu mau. wa idzal mau'udatu su'ilat fasanu yassiruhu lil yusra was-sabihati sabha. Ya. wa ja'alna al-laila libasa fala uqsimu bil khunnas Pendek. Nas. Ditahan. Bil khunnas. Ais. Ya. Yes. Ya. Geser terakhir. Mau. Mau'udatu. Mau'udatu su'ilat. Ya. Fasanu yassi. Hati balik bae. Fasanu yassi. Yas. Ya dulu barusin. Mana Yusari. Fasanu nuyas.
Sok Bu, dikit lagi. Fasanuyas, pelan-pelan. Tah. Coba ulang lagi. Alhamdulillah. Isi kebenaran punya. Ya, cekap barakallahu fikum. Nah, itu untuk huruf sin Bu ya. Oke, sekali lagi diulang bahwa huruf sin itu keluar dari ujung lidah dengan ujung dua gigi seri bawah. Kemudian sifatnya jahar atau hamas? Sifatnya Ya, sifat dari huruf sin jahar atau hamas? Hamas. 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 Sidar rokhawat tawasud. Istifal istilah. Istifal. Tarkik tafkhim. Tarkib. Ada sifat tambahan. Sifatnya apa? Sofir. Dah. Sifat tambah. Itu punya. Nanti satu lagi untuk huruf shad insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti sudah Ibu Fitri diuji ya. Betul boleh. Diujiankan. Siapa takut? Anopi siapa takut? Ada benernya. Biar benernya. Siapa takut? Ya, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya apa saya? Ustaz boleh dipoto dulu sebentar Ya. Ustaz? Ustaz. Ya. Teman. Ya atuh. Iya, ya sekali THR Ibu. Jazakallah. Sebentar aja. Sekarang Ustaz Ya, Asep. tadi mah kurang mah rusuh tadi. Ih, sering sama Ustaz itu. Ya ada. Sekarang enggak ya? Iya, mana? Ada udah, sok. Mau nambah? Aku belum. Sok Bu mau dipoto dulu. Foto dulu. Di mana? Oh, di lapang. Iya.